Hukum syariat pada dasarnya ada dua. Dari semua hukum yang ada, halal, haram, makruh, sunnah, semuanya hukum itu ada dua. Hukum perintah sama hukum larangan. Kalau hukum perintahnya kuat namanya wajib. Kalau hukumnya agak ringan namanya sunnah. Larangan kuat namanya haram, larangan kurang kuat namanya makruh. Kalau nggak dilarang, nggak diperintah namanya mubah. Hadirin dirahmati oleh Allah. Nah, di sini akan dibahas tentang pelajaran membahas sedikit tentang hukum halal haram ya dalam salah satu kitab Ad-Durusul Fiqhiyah. Ya, ini saya dibelikan oleh Habib Hamid, dulu pernah suruh ngajar ya. Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Segaf bin Husain As-Segaf Al-Alawi Asy-Syafi'i ya, dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam kitab ini pelajaran pertama Ad-Darsul Awal fil Ahkami Syar'iyyah, yaitu pelajaran pertama adalah hukum-hukum syariat. Hukum syariat pada dasarnya ada dua. Dari semua hukum yang ada, halal, haram, makruh, sunnah, semuanya hukum itu ada dua. Hukum perintah sama hukum larangan. Kalau hukum perintahnya kuat namanya wajib. Kalau hukumnya agak ringan namanya sunnah. Larangan kuat namanya haram, larangan kurang kuat namanya makruh. Kalau nggak dilarang, nggak diperintah namanya mubah. Ya. Dari dua perintah itu dan larangan itu di sini dikembangkan, artinya diberikan penjelasan lebih detail. Al-ahkamu syar'iyyatu khamsatun, hukum syariat itu ada 5. Wahya al-fardu, hukum yang pertama itu wajib. Ada ibadah-ibadah muamalah tertentu hukumnya itu wajib. Nanti akan dibahas apa saja. Nomor 2 ada kalanya haram. Nomor 3 sunnah. Nomor 4 makruh. Nomor 5 mubah. Ini hukum Islam, tidak lebih. Ya, tidak lebih dari 5 ini. Adapun yang lain-lain itu setelah pembahasan yang panjang lebar. Tapi secara hukum ya, hukum umumnya 5 ini. Al-fardu, apa yang namanya wajib? Al-fardu huwa alladhi yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu perkara yang kalau kita kerjakan di situ ada ridha Allah, ada cinta Allah, ada pahala dari Allah, ada surganya Allah. Sedangkan kalau wajib itu ditinggal, di situ ada dosa, ada murka, ada nerakanya Allah. Jadi bukan sekedar ngomong dosanya, tapi ada murka. Bukan hanya ada murkanya, ada ujung namanya neraka. Nah, kita harus tahu selain itu hukumnya wajib, kira-kira yang diwajibkan apa saja. Jangan sampai kita menabrak sesuatu yang wajib itu dianggap tidak wajib. Ya. Salah satu kewajiban kita adalah sholat. Ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sampai Nabi mengatakan man hafadha ala salawatil khamsi akramahu bi khamsi khisalin. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, tentu sholat yang wajib, Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang jaga. Di antara 5 yang perkara itu, yang pertama di antara yurfa'u anhu adzabul qabri. Orang yang sholatnya dijaga akan diangkat dari siksa kubur. Insya Allah siksa kubur nggak ada. Kenapa sholat? Iya, karena li'anna sholata awwalu ma yus'alu bil abdu yaumal qiyamah. Karena sholat itu pertama ibadah yang ditanya oleh Allah sebelum ibadah yang lain. In saluhat sholatuhu saluha sairu a'mali. Kalau sholatnya bagus, top,
maka yang lain biarpun kecil-kecil akan dianggap baik. Kata Nabi, as-salatu bimanzilati ra'si ala a'dha'il abdan. Ya. Salat itu ibarat kepala di atas anggota badan. Jadi posisi salat itu kayak kepala. Saya tanya coba. Kalau ada orang sini, orang Namlea, ya, tangannya besar nih, gotot nih, ya. Terus badannya nih kotak-kotak nih kayak atlet nih. Ya. Terus pahanya keren pokoknya lah. Tinggi besar, nggak punya kepala, hidup nggak? Tapi badannya keren loh, hidup nggak? Itu kayak orang rajin sodako, kayak rajin zikir, kayak rajin majelis, kayak rajin silaturahmi, tapi nggak sholat. Itu kayak badannya besar nggak punya kepala, nggak hidup. Tapi ada orang tuh badannya kurus, tangannya kurus, badannya kecil, ya mungkin kakinya kayak tulang, punya kepala, hidup nggak? Hidup. Artinya apa? Ada orang tuh zikirnya males-malesan, majelis kadang bolong-bolong, silaturahmi kadang kalau mau, nengok orang tua ya kalau lagi inget. Tapi dia sholat itu kayak orang badannya kurus tapi masih punya kepala. Berarti kalau orang nggak sholat biarpun badannya top, namanya orang nggak punya kepala. Biarpun badannya tinggi, kalau perempuan tinggi langsing, ada yang mau nggak? Nggak ada kepalanya nih. Ya, tentu nggak ada yang mau. Nomor 2, yurfa'u anhu dzikul aish. Orang yang menjaga sholat akan diangkat kesusahan ekonominya. Tapi jangan mengatakan ketika rajin sholat kok ekonominya nggak lancar, jangan nyalain sholatnya. Jadi orang yang semata-mata sholat karena Allah, nanti kehidupan ekonominya diangkat oleh Allah. Tapi jangan nyalain sholat kalau rizkinya nggak lancar. Buset dah, sudah 10 tahun gue sholat, padahal rizki nggak lancar-lancar. Kalau orang sholat nyari rizki, kalau rizkinya nggak lancar pasti nyalain sholat. Ya sholat aja, baca ya baca aja. Nanti gimana rizkinya lancar, alhamdulillah. Enggak ya sholat aja. Ya. Yang nomor 3, wa yamuru ala siratikal barki, nanti menyeberang siratal mustaqim kayak kilat, seret langsung nyampe. Itu yang sholat. Ya. Nomor 4, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Alhamdulillah yang sholat. Kalau yang nggak sholat prosesnya lama ya. Diinterogasi dulu, ditanya dulu ya. Yang nomor 5, wa yu'tihi kitabahu biyaminih, akan diberikan oleh Allah catatan amalnya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanan, ini kitabmu, ini amalanmu, diterima dengan tangan kanan, dikasih dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan mendapatkan proses hisab yang mudah. Ini pertama adalah salatnya. Jadi 5 ini bagi mereka yang menjaga sholat. Kalau mereka tidak sholat, artinya ada orang Islam kok nggak sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah ya itu terserah bapak, terserah ibu. Kalau rajin sholat alhamdulillah, kalau lagi males ya istilahnya nggak masalah. Tapi kalau wajib kok nggak sholat, kata Nabi, man tahawana anis sholati akaballahu bi khamsa asrata khoslatan. Siapa yang mengabaikan sholat, gampangin sholat, Allah kasih hukum 15. Allah kasih 15 hukuman. Ini kalau disebutin kan lama. Tapi satu di antara yang paling penting di situ, di antara 15, di situ dikatakan oleh Nabi, kullu amalin ya'maluhu la ya'jurhullahu alaih. Setiap amal soleh yang dia kerjakan tanpa mengerjakan sholat tidak akan dikasih pahala. Dia zikir, dia ngaji, dia sedekah, dia silaturahmi, dia nolong orang, itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau dia mengabaikan sholat, gampangin sholat, nggak dikasih pahala oleh Allah. Udah capek, pahala nggak dapet. Ini kan seperti orang kerja nggak dapet gaji. Ini kan sayang. Ya maka sholat adalah salah satu yang harus dijaga. Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainal musyrikina as-shalah. Perbedaan saya orang Islam ini sama Nabi dengan orang-orang musyrik itu cuma satu sholat. Orang Islam sedekah, orang kafir juga
sedekah. Orang Islam nyantunin anak yatim, mereka juga nyantunin anak yatim. Kita membangun tempat-tempat ibadah secara keyakinan mereka, mereka juga membangun tempat ibadah. Tapi ketika kita ngomong sholat, mereka nggak sholat. Itu perbedaan. Sampai Nabi mengatakan sholat adalah menjadi identitas perbedaan antara kafir dengan muslim. Pernah Nabi menyatakan dalam hadis yang sangat keras, ya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang ninggalin sholat terang-terangan, itu kayak orang kafir aja, kayak nggak punya dosa ninggalin sholat ibadah. Santai aja. Ya, jadi orang ninggalin sholat itu dosanya besar. Kalau ada orang ninggalin sholat kok nggak merasa dosa, nah ini berarti nggak beres ini. Ya, maka mempelajari ilmu halal haram wajib itu penting supaya tahu ini dikerjakan apa harus ditinggalkan. Kemudian hukum wajib dibagi menjadi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban yang harus dilakukan per individu, nggak bisa diwakilkan. Tiap orang harus mengerjakan. Contohnya sholat 5 waktu tanpa ada syarat. Ya, pokoknya kalau udah masuk waktu ya sholat. Kalau belum bisa sholat jam itu ya di pertengahan. Kalau sempat ketiduran ya diganti. Jangan sampai ketiduran karena malam begadang terus subuh lupa, ya, maksudnya kebablasan. Bangun-bangun udah terbit matahari terus dia ngomong, loh saya nggak sholat, loh kenapa? Kan waktu subuh udah habis. Berarti nggak ada sholat, nggak begitu. Nah, ini pentingnya belajar. Kata Nabi apa? Man nama an sholati au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa tidak sempat sholat, lupa ini ya, au nama anha, atau dia ketiduran. Jadi niatnya istirahat tapi saking capeknya jam 7:30 baru bangun, berarti ketiduran. Fal yusolliyaha, hendaknya dia mensolatkan, ya, solat yang dia tinggalkan idza dzakaraha, ketika ingat. Umpamanya malam ini, umpama saja ada di antara umat Islam yang begadang, saking asiknya begadang lupa belum sholat isya sampai subuh, sampai jam 9 pagi baru sadar, astagfirullahaladzim tadi malam beta belum sholat isya. Ingatnya jam berapa? Jam 9, maka jam 9 itu ganti sholat isya. Kata Nabi, fal yusolliha idza dzakaraha, hendaknya dia mengganti sholat itu ketika dia ingat. Kalau ada orang yang bertanya, Ustadz ini kan sholat isya kok digantinya jam 9, siapa yang menjamin waktu kita hidup sampai isya nanti? Gak ada yang menjamin. Maka kata Nabi, pas kamu ingat segera ganti. Karena tidak ada manusia yang bisa menjamin umur kita sampai sholat isya. Ya. Cuma karena ini ganti sholat isya jam 9, ya jangan keras-keras, pelan aja. Kalau keras-keras ketahuan, ini kayaknya tadi malam gak sholat isya. Atau sholat subuh ketiduran, nah, sholatnya di masjid lagi, jangan pakai kunut. Kalau pakai kunut, nah, ketahuan nih kesiangan nih. Itu sholat duha kok angkat tangan, oh Madinah fiman hadait. Ini sholat kunut gak sholat duha? Ya, jadi ya pandai-pandailah menyembunyikan identitas, ya, kesiangan. Ya. Kemudian ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban atas individu umat Islam, tapi kalau sudah ada satu yang mewakili maka hukumnya yang lain menjadi gugur. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ada satu orang mati, satu kampung 100 orang, satu orang nyolatin 99 beres, nggak dosa. Kemudian fardu kifayah ini maknanya luas, bukan hanya sholat jenazah. Dalam hukum sosial, dalam fikih itu dibahas. Satu kampung harus ada yang bisa listrik, harus, itu fardu kifayah. Loh, lampu ini kan urusan dunia, bukan masalah dunianya. Lampu ini, listrik ini akan menjadi hukum agama kalau berkaitan dengan sosial. Tetangga listriknya rusak, kita nolong, maka menjadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, akan saling membantu. Kalau satu kampung nggak ada yang bisa listrik sama sekali, maka satu kampung itu berdosa. Maka harus ada salah satu yang fardu kifayah. Satu daerah juga harus ada yang bisa nyopir mobil, biarpun satu orang, itu fardu kifayah. Bukan untuk pribadinya, tapi untuk maslahat sosialnya. Kalau ada orang minta tolong, umpamanya mohon maaf, ada orang mau melahirkan, kadang buru-buru nyari mobil, nyari ini, mobilnya ada, sopirnya kagak ada, nyampe nggak? Nah, maka menjadi hukum sosial berkaitan sama agama.
Nukang juga begitu, sama nukang. Ya, urusan bisnis juga begitu. Pokoknya salah satu di kampung itu harus ada yang mewakili. Maka menjadi fardu kifayah. Ya, karena akan menjadi hukum sosial.